Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak SMAN 18 yang dirahmati oleh Allah, hari ini mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka Pondok Ramadan. Tahun kemarin alhamdulillah kita bisa bersama-sama, di tahun sebelumnya maksud saya, bisa bersama-sama melakukan Pondok Ramadan secara offline. Tapi Ramadan kali ini kita mengadakan Pondok Ramadan namun dengan cara online. Namun adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita tidak perlu berkecil hati. Kita terus bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali meskipun hanya melalui online. Pada kesempatan kali ini saya masih tetap dipercaya untuk mengisi materi Al-Quran untuk Pondok Ramadan kali ini. Oleh karena itu adik-adik, di jadwalnya saya mengisi tadarus Al-Quran. Namun sebelum kita bertadarus, kita akan membahas terlebih dahulu materi ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ini sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita melaksanakan tadarus. Kenapa? Karena ketika tadarus Al-Quran, maka otomatis kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa-apa yang harus kita lakukan, seperti kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang harus dibaca panjang, bacaan yang harus dibaca pendek, bacaan yang harus dibaca mendengung, dan bacaan yang harus dibaca jelas. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebelum kita masuk ke materi dan sebelum kita tadarus, mari kita bertawassul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam ilmiah dengan datangnya beliau dan diturunkannya Al-Quran, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini di jalan yang lurus. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya Al-Quran.
Amin. Baik, adik-adik, mari kita mulai materi pada kesempatan kali ini, yaitu diawali dengan bacaan yang harus dibaca panjang. Jadi nanti ketika adik-adik tadarus, adik-adik harus membaca Al-Quran dengan benar. Salah satunya yaitu bacaan yang panjang harus dibaca panjang, bacaan yang pendek harus dibaca pendek. Nah, adik-adik perlu ketahui yang dibaca panjang itu adalah pertama matabi'i. Matabi'i itu yaitu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Jadi kalau contohnya itu adalah nuhiha. Nu itu dibaca panjang karena harakat dhammah diikuti wawu sukun, hi kasrah diikuti ya sukun, ha fathah diikuti alif. Namun lebih gampangnya adik-adik, bacaan yang dibaca panjang itu adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Jadi nanti kalau adik-adik semuanya menemukan yang barusan saya sampaikan, itu harus dibaca panjang. Terus adik-adik, berikutnya yang dibaca panjang juga adalah fathah berdiri di atas, kasroh berdiri di bawah, dan dhammah terbalik. Nah, oleh karena itu adik-adik nanti ketika tadarus, tolong adik-adik baca dengan baik dan benar ya soal panjang pendeknya. Berikutnya adik-adik, fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun, itu panjangnya 1 alif atau 2 ketukan alias 2 harokat. Jadi bacaannya nuhiha, 2 ketukan, nggak boleh nggak boleh. Jadi harus nuhiha gitu. Berikutnya adik-adik, jika fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun, setelah itu ada alif yang berharokat atau hamzah yang berharokat, maka panjangnya berubah menjadi sangat panjang sekali, yaitu 6 ketukan. Baik adik-adik, setelah itu kita akan masuk ke namanya mad wajib dan mad jaiz. Nah, jika fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhammah diikuti wawu sukun, terus ada alif yang berharokat di lain kalimat, namanya mad jaiz. Panjangnya 5 ketukan. Kalau fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun, lalu ketemu hamzah di dalam satu kalimat, maka namanya mad wajib. Panjangnya 5 sampai 6 ketukan. Kalau mad wajib contohnya jaa, gitu ya, atau ulaika. Nah, itu mad wajib adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik, kalau membaca Al-Quran itu harus ada yang panjangnya 2 ketukan, ada yang panjangnya sampai 5 atau 6 ketukan, yaitu mad wajib atau mad jaiz. Berikutnya kita lanjut ke hukum nun sukun dan tanwin. Di hukum nun sukun dan tanwin adik-adik itu ada 5, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba yang disebut dengan iqlab. Berikutnya yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ra disebut dengan idgham bila gunnah. Dan berikutnya lagi yang ketiga, yaitu nun sukun atau tanwin
bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Cara membacanya dibaca mendengung, namanya idgham bi gunnah. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ha, kha, ain, wain, namanya izhar. Namanya izhar. Cara membacanya dibaca jelas. Jadi adik-adik nanti kalau tadarus menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ha, kha, ain, wain, cara membacanya dibaca jelas, namanya izhar. Berikutnya yang kelima yaitu ikhfa haqiqi. Ikhfa hakiki itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sin, sad, do, to, dha, fa, qaf, kaf. Ya, jadi ada 15. Untuk lebih gampangnya adik-adik semuanya, hafalkan saja huruf hijaiyah yang 28 itu abata saja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, so, to, dha, do, a, gha, fa, qa, kalama, na, wa, haya. Yang 28 itu adik-adik hafalin. Setelah itu dikurangi iklab ba, lalu dikurangi lam, ra, idgham bila gunnah, lalu dikurangi ya, nun, mim, waw, idgham bi gunnah, lalu dikurangi hamzah, ha, kha, ain, wain. Nah itu miliknya izhar. Nah sisanya itu 15 miliknya ikhfa. Sekarang akan saya bahas satu persatu. Kalau iklab itu nun sukun atau bertemu dengan ba, cara membacanya dibaca mendengung, bunyinya seperti bunyi mim. Kalau itu bila gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, cara membacanya dimasukkan tanpa mendengung ya. Contohnya millah, mirrah. Jadi jangan millah, jangan mirrah, harus millah atau mirrah. Kalau iklab itu tadi dibaca mendengung, bunyinya seperti bunyi mim, mim ba'di. Jadi bibirnya rapat ya. Berikutnya itu yang idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah cara bacanya dibaca mendengung, may yaqulu gitu. Yang nun sukun bertemu dengan iya. Kalau nun sukun bertemu dengan nun min nutfah, jadi dibaca mendengung. Berikutnya ya, nun, mim. Sekarang mim, mim ma, nah gitu ya. Terus berikutnya adalah waw, min waraihim. Nah gitu adik-adik ya. Jadi harus dibaca mendengung. Berikutnya yang izhar. Izhar itu cara membacanya dibaca jelas. Man, amanah ya, yang hamzah. Yang ha, min harin. Yang kha, man khaffat. Nah, terus apa lagi? Yang ain, an'amta ya. Terus yang ghain, min ghillin. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi kalau sisanya itu miliknya ikhfa. Ikhfa itu ada 15. Jadi contohnya banyak kayak miltahtihal, nun sukun bertemu dengan ta. Terus yang lain contohnya juga min syajaratin gitu ya. Ada juga min tin. Semuanya. Jadi yang dibaca jelas itu hanya hamzah, ha, kha, ain, ra, wain. Sama lam dan ra masuk tanpa mendengung. Yang lain semuanya ditahan dek, dibaca mendengung. Baik, saya singkat-singkat saja karena waktunya nanti lama, apalagi nanti masih mau tadarus. Berikutnya tentang hukum mim sukun. Kalau mim sukun itu hanya ada 3, yaitu idgham mimi,
ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Kalau idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim. Kalau ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Dua-duanya ini adik-adik semuanya dibaca mendengung ya. Jadi gampangnya begitulah. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba, cara membacanya dibaca mendengung. Kalau mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, cara membacanya dibaca jelas. Namanya idhar syafawi. Namanya apa, Dek? Idhar syafawi. Contohnya banyak. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak boleh dibaca lakum di, nggak boleh. Harus lakum di. Berikutnya nukum wa, jadi bukan nukum wa, nggak boleh, harus jelas lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi pokoknya jika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, semuanya caranya dibaca jelas. Nah, berikutnya ada yang perlu kalian harus ketahui adalah tentang nun tasydid dan mim tasydid. Kalau ada nun tasydid atau mim tasydid, maka cara membacanya dibaca mendengung. Namanya gunnah musyaddadah. Namanya apa, Dek? Gunnah musyaddadah. Inna mimma, jadi mimma summa gitu ya. Jadi kalau ada nun tasydid atau mim tasydid, maka cara membacanya dibaca mendengung. Ingat itu adik-adik ya. Berikutnya adalah tentang qalqalah. Ini yang penting-pentingnya adik ya. Kalau qalqalah itu ada dua. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sura. Cara membacanya adik-adik, cara membacanya dibaca memantul. Huruf qalqalah ada berapa? Kalau huruf qalqalah itu ada 5. Terkumpul dalam kalimat qat bujadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Sekali lagi qaf, ta, ba, jim, dan dal. Nah, huruf yang 5 ini kalau dia sukun alias mati, maka cara membacanya dibaca memantul. Yaqdiru, nah, qaf nih. Atau iqlab, nah, ada ba-nya ya. Jadi selain terkumpul dalam kalimat qat bujadin, juga sama anak-anak dikenal dengan baju di toko. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, yaitu baju di toko. Baju, ba, jim, di, dal, toko, to, dan qaf. Maka cara membacanya dibaca memantul. Dibaca memantul ya. Sudah gitu adik-adik, itu adalah materi tentang ilmu tajwid yang kalian harus ketahui, harus pahami, dan harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan susah adik-adik ya. Jadi materinya itu saja. Nanti tugasnya akan ditulis di tim ya. Nanti akan saya sampaikan di timnya, di penjabarannya. Tugas kalian dikumpulkan. Nanti kalau sudah dikumpulkan, baru kalian akan mendapatkan sertifikat. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti tidak mengikuti pondok Ramadan. Kalau tidak mengikuti pondok Ramadan, otomatis tidak mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu nanti sebagai persyaratan ikut praktek ya. Oleh karena itu adik-adik semuanya harus ikuti pondok Ramadannya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan materi-materi yang
sudah disampaikan barusan di dalam Al-Quran dengan cara tadarus. Saya yang membaca, adik-adik yang menyimak. Terus nanti setelah itu adik-adik yang membaca di rumah masing-masing sesuai dengan apa yang saya baca. Bacaan dengungnya, bacaan yang dibaca jelas, bacaan yang dibaca panjang, maupun bacaan yang dibaca pendek. Baik, semuanya sekarang dibuka surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang pertama. Akan saya baca sampai ke ayat yang ke-29. Jadi adik-adik semuanya harus menyimak ya, karena nanti tugasnya itu adalah mencari hukum ilmu tajwid di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Baik, saya sampaikan tugas yang pertama adalah mencari gunnah musyaddadah. Ada berapakah gunnah musyaddadah di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 29? Yang pertama. Yang kedua, ada berapakah hukum idgham mimi di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke 20 ya. Jadi kalau tadi gunnah musyaddadah, ada berapakah hukum gunnah musyaddadah di ayat pertama sampai ayat 29 surah Al-Baqarah itu. Kalau tugas yang kedua yaitu mencari hukum idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim ada berapa? Ya, dari ayat 1 sampai ayat 20. Tugas yang ketiga yaitu ada berapakah hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat ke-7 saja. Yang keempat ya. Yang keempat, ada berapakah hukum iklab nun sukun atau nun bertemu dengan ba dari ayat 1 sampai ayat 29. Yang kelima terakhir. Nah, yang terakhir, ada berapakah hukum ikhfa syafawi di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ke-20 saja. Itu tugasnya adik-adik. Jadi adik-adik semuanya harus menyimak ketika saya membaca Al-Quran. Harus ditonton sampai selesai ya, ketika saya membaca Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Baik, perhatikan baik-baik adik-adik menggunakan lagu Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya Al-Quran. Amin. Baik, itulah adik-adik tadarus kita hari ini. Silakan kalian disimak baik-baik, cari gunna musyaddada, cari idhom bihunna, cari ikhfa syafawi, dan cari qalqalah, serta carilah iqlab. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, adik-adik harus menyebutkan ada berapakah hukum-hukum yang menjadi tugas itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.